Yang bisa kalian lihat di layar, hari ini kegiatannya kita akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah Ibu akan membacakan materi, akan membawakan materi tentang proposal. Kita akan belajar bagaimana itu proposal, apa syarat-syaratnya, struktur, dan bagaimana cara membuatnya. Lalu setelah itu, habis materi nanti kalian akan langsung praktek. Ya, praktek berkelompok untuk membuat proposal masing-masing kelompok. Ya, nanti Ibu sudah menyiapkan ada kertas, ada nomornya. Nanti kalian ngambil nomor. Nanti ini kalian temanya itu sesuai dengan nomor yang kalian pilih. Jadi gak ada Ibu nunjuk misalnya kelompok 1 harus ini temanya, enggak. Sesuai dengan keberuntungan kalian saja. Tetapi yang pasti semua temanya itu yang menyangkut dengan sekolah. Gitu ya, semua proposal yang memang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Jadi kalau memang hari ini sudah oke proposalnya, nanti mungkin akan bisa digunakan dalam kegiatan kalian di masa depan. Lalu setelah bikin proposal, nanti akan ada juga praktek presentasi. Nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok kalau waktunya cukup, semuanya kalau bisa gitu ya, nanti akan ke depan untuk mempresentasikan proposal yang sudah kalian buat. Seperti itu ya, jadi ada 3 sesi. Semoga semuanya bisa kalian ikuti dengan baik. Yang pasti ini adalah materi yang sangat bermanfaat bagi kegiatan kalian di masa depan. Ya, karena memang proposal adalah salah satu hal yang wajib yang pasti ada dalam kegiatan OSIS. Ibaratnya OSIS 100%-nya itu jadi ada dibagi-bagi, ada yang bikin proposal tapi ada juga yang berkegiatan. Pasti semua dilaksanakan menggunakan proposal terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana teknik membuat proposal. Oke? Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian proposal, fungsinya, lalu syarat penyusunan, lalu ada sistematika penyusunan proposal. Di 5 ada langkah membuat proposal dan juga ada contoh proposalnya. Contoh proposalnya itu adalah Ibu ambil dari proposal yang sudah pernah disusun oleh senior kalian terlebih dahulu. Gitu ya. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari proposal. Ditulis apa enggak? Ditulis. Oke, silakan. Ya, jadi proposal adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal ini dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Ya, jadi OSIS itu memang sangat berkaitan dengan yang namanya acara. Pokoknya kerjaan kalian tuh bikin acara. Ya, nah sebelum bikin acara ini pastikan kalian itu ada yang namanya proposal. Proposal itu wajib, karena apa? Karena proposal adalah awal dimana adanya suatu acara. Proposal adalah awal dimana acara, lalu juga merupakan izin juga. Izin dan juga cara bagaimana kalian menjelaskan apa acara yang akan kalian laksanakan. Seperti itu. Ya, jadi pastinya proposal itu ada di paling awal setiap acara. Ya, mungkin pertamanya nggak langsung proposal, idenya dulu. Idenya dulu bagaimana, rencananya dulu, baru nanti proposal. Setelah proposal nantinya baru kalian akan bisa melaksanakan acara yang akan kalian laksanakan. Seperti itu. Proposal pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan acara tersebut maupun pihak eksternal yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan sebuah kegiatan. Nah, kalau dalam lingkungan sekolah, proposal itu kalian tujukan pertama pastinya ke Pak Asep dulu, ke pembina OSIS dulu. Ya, setelah pembina OSIS nanti pasti akan dikasih ke Bu Siti selaku wakil kesiswaan sekolah. Setelah dari Bu Siti baru ke kepala sekolah. Seperti itu. Jadi ada urutannya. Untuk apa Bu? Kenapa harus dikasihin ke beberapa tahap gitu kan? Karena memang itu adalah tahapan untuk kalian meminta izin diadakannya suatu acara. Kalian pun pastinya kalau di proposal ada dana-dananya. Nah, dananya ini didapatkan dengan cara apa? Dengan bikin proposal. Kalian minta uang ke sekolah, minta uang kira-kira gimana nih Pak Asep, kita butuh dana segini. Itu pakai proposal. Seperti itu. Ya, sampai sini paham?
kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Tadi ya sudah Ibu jelaskan. Kalau dalam lingkup OSIS SMP biasanya kalian nggak akan keluar-luar gitu ya, tidak mencari uang dari mana gitu kan, tapi hanya berfokus minta izin kepala sekolah, minta uangnya menggunakan dana sekolah. Nanti kalau kalian di tingkat yang lebih tinggi seperti SMA sama kampus sama di kuliahan, itu nanti kalian akan belajar mencari dana di luar sekolah gitu. Jadi emang ada tahapannya. Di SMP yang penting sekolah dulu, nanti kalau udah SMA atau di kuliah akan lebih besar cakupan pengajuan proposalnya. Lalu sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Yang keempat, sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Ya, nanti kita akan belajar apa saja struktur proposal. Di situ salah satunya adalah ada peraturan acara. Nah, itu yang akan digunakan dalam kalian melaksanakan acara tersebut. Jadi acuannya adalah dalam proposal. Gitu. Kalau memang ditambahkan dalam pelaksanaannya tidak apa-apa, tapi yang pasti kalau sudah dilaksanakan dalam proposal seharusnya dilakukan sesuai dengan proposalnya. Lalu yang terakhir, sebagai panduan dalam penganggaran dana yang dibutuhkan. Sampai fungsi sini, apakah sudah paham? Paham ya tentang fungsi dari proposal. Selanjut, oke, kita masuk kepada syaratnya. Syarat untuk menulis proposal. Yang pertama adalah harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Nanti hari ini kita akan belajar unsur-unsurnya apa saja, strukturnya apa saja. Jadi dalam pembuatan proposal harus ada semua unsur-unsurnya. Tidak boleh ada yang kurang. Karena apa? Kalau ada yang berkurang, nantinya pembaca proposal yang kalian ajukan akan tidak paham, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bisa jadi nanti acaranya tidak disetujui. Gitu. Jadi harus penting sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Lalu yang kedua adalah harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti dan juga logis. Pertama harus jelas apa acara yang akan kalian adakan. Yang kedua mudah dimengerti. Jadi jangan sampai bikin proposal itu terlalu bagus, terlalu kayaknya kalian mungkin yang kayaknya keren tapi malah tidak dimengerti orang lain. Tidak boleh seperti itu. Sederhana saja, tapi yang penting orang paham apa yang kalian tuju, apa yang akan kalian laksanakan, dan juga bagaimana saja dana yang kalian butuhkan. Lalu ada juga jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Jadi intinya kalau pengen bikin proposal itu jangan terlalu, bisa dibilang jangan terlalu muluk gitu ya. Jangan yang kalian tuh pikirnya jauh ketinggian gitu kan. Silakan bikin proposal yang memang kegiatannya bisa kalian laksanakan. Ya, silakan kalian siswa-siswi SMP bagaimana kegiatan yang sekiranya kalian bisa laksanakan. Buatlah proposalnya. Jadi jangan misalnya OSIS SMP 230 yang di tahun baru pengen bikin acara pensi, ya, pentas seni, undang-undangnya artis gitu kan. Itu sebetulnya mungkin, cuman kira-kira untuk di sekolah kita apakah mungkin dilaksanakan? Nah itu, jadi kita nggak boleh terlalu tinggi juga. Boleh punya rencana, tetapi mana yang kira-kira bisa direalisasikan. Lalu yang terakhir adalah jika terdapat rencana anggaran atau biaya harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Ya, dananya harus realistis. Contohnya, nanti kalian pasti akan ngurusin acara untuk misalnya kelas meet, ya, kelas meet yang diadakan setiap kalian habis pulangan. Terus pengurus sekarang ini karena pengen banget keren gitu ya,
Kalau lomba-lombanya tuh yang banyak, terus megah, terus dananya tuh juta-jutaan. Nah itu juga harus diperhatikan. Tidak bisa seperti itu, ya. Kalian silakan mencontoh apa yang kakak kalian sudah pernah laksanakan. Kalau memang disangka itu belum baik, silahkan perbaiki, tapi jangan terlalu jauh. Harus tetap realistis dan juga akuntabel, gitu. Misalnya tahun lalu acara kelas itu butuh uangnya 1 juta. Kalian tiba-tiba pengen jadi 5 juta, ya nggak bisa. Ya harus realistis. Kalaupun memang pengen nambah, paling dari 1 juta ke 1.500.000 atau 2, gitu. Ya, jadi ini bukannya ibu pengen itu ya mematikan semangat kalian, bukan. Tapi yang pasti kalau bikin proposal itu harus realistis, baik dananya, baik juga acaranya seperti apa, gitu. Sampai sini paham? Paham ya. Lalu ini adalah hal yang terpenting dari materi kita hari ini, adalah struktur dari proposal. Kalian harus memahami apa saja strukturnya. Nanti ibu akan jelaskan satu persatu. Kalian pahami, nanti kalian akan, kalau sudah paham, kalian akan lebih mudah dalam menyusun proposal. Jadi mungkin kalau sekarang ketika mendengar kata proposal tuh kayaknya serem banget gitu ya. Aduh, bikin proposal nih, bikin kegiatan acara di sekolah apa gitu kan. Tapi setelah kalian belajar strukturnya, nanti insya Allah akan lebih mudah difahami dan juga kalian akan merasa lebih mudah. Oh ternyata gue juga bisa kok bikin proposal untuk kegiatan acara sekolah. Baik, kita langsung masuk ya. Yang pertama adalah judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan. Nah, jadi sekarang ibu di kelas 9 ini lagi belajar tentang cerpen. Di cerpen ada istilah tema dan juga judul. Perbedaannya adalah apa? Kalau tema itu adalah inti dari keseluruhan isi teks, atau bisa dibilang ide pokoknya apa. Tapi kalau judul itu adalah identitas. Nah ini pun sama, baik di cerpen, baik di proposal sama. Yang namanya judul adalah identitas. Ini terpaling penting karena memang akan ditaruh di bagian depan proposal kalian. Judul seperti itu ya. Maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Jadi kalau bisa judul itu kalian bikin semenarik mungkin, ya, seunik mungkin supaya membaca. Misalnya Pak Asep awalnya kalau kalian cuma bilangnya acara 17 Agustus, itu kan gimana ya? Sangat gak spesial, biasa aja. Tapi coba kalian pakai rangkai kata-kata supaya lebih spesial dan menarik, agar nanti Pak Asep, Bu Siti, kepala sekolah mau untuk baca proposal kalian. Contohnya, gelar seni dan budaya siswa-siswi SMP N2 Wonosari dalam rangka acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Lalu perkemahan Sabtu Minggu atau persami Gerakan Pramuka SMPN 2 Pelayan. Yang terakhir proposal kegiatan acara HUT Kemerdekaan RI ke-77 SMPN 230 Jakarta. Paham? Kita masuk. Lalu kita ada yang namanya latar belakang kegiatan. Nah, latar belakang adalah hal pertama yang harus ditulis, ya, yakni mengenai latar belakang diadakannya kegiatan yang kamu ajukan. Intinya, latar belakang adalah alasan. Ya, kamu tuh alasannya apa? Ingin mengadakan acara 17 Agustus di SMP 230. Seperti itu. Alasannya apa? Karena apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Memeriahkan. Karena untuk memeriahkan apa? HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi pokoknya latar belakang itu memang kalau dalam proposal bisa dibilang dia yang membutuhkan paragraf banyak. Karena tadi tidak bisa misalnya kalian cuma bilang latar belakangnya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, itu nggak bisa. Hanya satu kalimat misalnya, nggak bisa. Kalian bikin minimal seperti ini.
Ya, minimal 2 paragraf penuh. Ya, atau 3 paragraf. Yang pasti keseluruhan isinya benar-benar mencakup alasan kalian mengapa kalian ingin mengadakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di SMP 230. Seperti itu. Kalau dibaca kelamaan ya. Jangan ya dibaca ya. Coba bisa dilihat, kalian scan dengan cepat aja kata-katanya. Oke ya. Silakan. Ya, misalnya untuk bisa menumbuhkan jiwa perjuangan, ya, atau juga agar mengingatkan perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang telah gugur. Ya, di situ tuangin alasannya sebanyak mungkin, semeyakinkan mungkin agar Bapak Ibu guru yang itu tahu, oh iya ternyata ini alasannya ya. Alasan mengapa OSIS 230 pengen bikin acara 17 Agustus. Misal, ini pokoknya berlaku bagi semua acara yang ingin kalian laksanakan di sekolah. Gitu. Oke, bisa lanjut? Sekarang kita masuk kepada tujuan kegiatan. Ya, tadi adalah latar belakang atau alasan. Sekarang kita ada tujuan tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Ya, peserta kegiatan ini penting juga untuk dicantumkan agar kegiatan dapat dinilai tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Contoh, 1, tujuannya adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. 2, meningkatkan jiwa sportivitas dalam meraih prestasi. Lalu yang 3, menciptakan kerjasama dengan sesama teman sekelas serta melatih kekompakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan solidaritas. Gitu, ya. Jadi setelah alasan harus ada tujuan. Siapa yang akan kalian tuju? Apakah teman-teman kalian dari kelas 7, 8, 9 ataukah khusus aja kelas 7 aja, apa 8 aja, apa 9 aja, atau mungkin terjadi misalnya OSIS tahun ini pengen bikin acara khusus untuk guru-gurunya. Itu boleh. Yang pasti harus dijelaskan dalam bagian tujuan. Selanjutnya adalah pesertanya. Peserta adalah ini kayak salah deh tadi deh. Sorry. Ya, intinya kalau peserta adalah siapa yang ingin kalian jadikan peserta acara. Ya, tadi contohnya di sini ada pesertanya adalah siswa-siswi SMP Negeri 230 Jakarta, kelas 7, 8 dan 9. Seperti itu. Ya. Lanjut, waktu dan tempat pelaksanaan. Ini adalah salah satu yang paling penting karena ini menjadi suatu alasan mengapa kalian membuat proposal adalah adanya waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau proposal kalian gak ada bagian ini, bisa jadi tidak akan disetujui. Pasti langsung dibilangin revisi proposalnya, ya. Karena apa? Karena kegiatan kalau gak ada waktu dan tempat pelaksanaannya, jadi ngambang, jadi gak jelas. Jadi harus ada yang namanya waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini contohnya sudah jelas. Waktu dan tempat kegiatan perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 adalah harinya kapan tuh? Hari pendaftaran. Dibuka sejak kapan? Sejak Kamis 4 Agustus sampai dengan Minggu 7 Agustus 2022. Lalu hari pelaksanaannya kapan? Selasa 16 Agustus. Waktunya pukul 6.30 sampai selesai. Lalu tempatnya Gedung SMP 230. Ya, tadi selain hari pelaksanaan harus ada juga yang namanya hari pendaftaran. Karena kan memang kalau lomba-lomba itu harus ada waktunya. Kapan kalian buka pendaftaran, kapan kalian menutup pendaftaran. Supaya apa pakai waktu seperti itu? Supaya jadi tertib. Ya, orang-orang nggak bisa sembarangan misalnya terserah gue lah mau kapan daftarnya gitu ya, suka-suka. Gitu kan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita tertibkan dari awal ketika ada hari pendaftaran supaya nanti ketika pelaksanaan berjalan dengan lebih paham? Oke?
Nah, ini adalah yang terpenting juga dalam proposal. Ketentuan adalah fungsinya sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Proposal kegiatan juga perlu untuk menjelaskan berbagai hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti himbauan, larangan, ataupun peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Cek. Oke, di sini contohnya ada jenis kegiatannya apa saja. Ya, jadi guna proposal adalah untuk kalian menentukan kegiatan apa yang ingin kalian laksanakan. Karena kan memang pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia itu mencakup sebetulnya banyak sekali kegiatan. Ya, kalau kalian tidak mencantumkan ketentuan seperti ini akan bikin bingung. Nanti Pak Asep bingung, emangnya OSIS-nya sekarang ini pengen kegiatan apa? Ya, jadi harus ada ketentuan. Nggak bisa cuma bilang alasan, cuma waktu gitu ya. Tapi nggak ada ketentuan, jangan. Harus ada ketentuannya. Contohnya di sini. Oke. Ya, lomba-lombanya apa saja? Di sini ada lomba paduan suara, lomba cerdas cermat, lomba balap karung, lomba estafet sarung, dan juga lomba tarik tambang. Ya, ini adalah isi dari ketentuan-ketentuan. Di sini boleh kalian nanti cantumkan misalnya peraturan lombanya seperti apa. Ya, misalnya ada berapa orang pesertanya, lalu berapa waktu kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dan lain-lain. Ya, karena kalau tidak ada aturan seperti itu, takutnya saat kalian melaksanakan acara jadi bingung. Karena apa? Karena nggak punya acuan. Karena kalian nggak punya dasar yang bisa kalian jadikan untuk acuan kegiatan kalian. Seperti itu. Lanjut, ada jadwal kegiatan. Ya, tadi selain ada waktu dan tempat, harus ada juga yang namanya jadwal kegiatan. Ya, untuk apa gunanya? Untuk bisa menjadi acuan juga, sama acuan dalam kalian melaksanakan kegiatan. Ya. Oke. Seperti yang diketahui, jadwal bisa digunakan kepanitiaan dalam mempersiapkan acara maupun sebagai pengingat bagi peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu ya. Kalau kalian misalnya di sini nggak ada nih, nggak ada sesi 1, sesi 2, itu nggak ada. Kalau tidak ada seperti itu, nantinya akan bingung. Karena apa? Jadi nggak jelas. Kira-kira sesi 1 itu sampai jam berapa, dimulainya kapan? Sesi 2 itu kapan dimulainya, selesainya jam berapa? Gitu ya. Jadi harus jelas jadwal kegiatan yang akan kalian laksanakan. Terus ini contoh lagi. Misal kalau nggak ada jadwal seperti ini, nanti bisa juga malah akan gimana ya, memperkeruh suasana dalam kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya nggak ada yang seperti ini, nggak ada jadwal, nantinya kalian akan apa? Akan saling salah-salahan. Orang itu kemarin bilangnya katanya sejam doang, tapi ntar yang ini bilangnya beda lagi, dia 2 jam misalnya. Nah gitu ya. Jadi harus ada yang seperti ini agar apa? Agar bisa lebih menjadi aturan dan juga agar kalian juga belajar tertib. Gitu. Ya, paham? Oke. Yang selanjutnya adalah susunan kepanitiaan. Ini juga bagian terpenting dalam susunan acara, susunan proposal. Karena apa? Karena kalau tidak ada susunan ini, nantinya akan membuat bingung. Ya, karena kan OSIS ada banyak, ada puluhan. Yang sekarang ada 57. Nanti kalau semuanya ini tidak punya kepanitiaan masing-masing, aturan masing-masing, nantinya akan jadi belibet lah intinya. Gitu ya. Jadi semua orang nantinya akan punya tugas masing-masing. Karena apa? Karena suatu acara itu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan beberapa orang. Semua orang yang ada di OSIS harus turun, harus kerjasama. Karena apa? Karena memang satu acara tidak hanya bisa dilakukan dengan beberapa faktor saja. Faktor dana harus ada yang ngurusin,
ngurusin konsumsi juga, lalu acara, ya, lalu ada juga dokumentasi. Bendahara juga sekretaris penting, ketua dan pembinanya harus jelas. Gitu. Jadi 57 orang ini semua punya tugas masing-masing. Agar apa? Agar acaranya bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Mungkin kalian gak akan kenal nama-namanya siapa. Oke. Paham? Paham ya. Ini adalah acara. Kalau memang misalnya kalian nanti pengen bikin seksi baru, Bu, boleh, terserah. Yang pasti yang inti-inti seperti ini harus ada, gitu, ya. Konsumsi, lomba, perlengkapan, dekorasi, acara, keamanan, dokumentasi, semuanya harus ada. Dan juga nantinya sebagai anggota OSIS nanti kalau sudah dilantik harus bisa melaksanakan tugas sesuai dengan job desk kalian, ya. Jangan sampai nanti misalnya bagian dokumentasi alasannya pada bilang, Bu, saya nggak bisa foto ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika bikin proposal harus ada persetujuannya dulu. Kira-kira Quinza ini bisa nggak foto-foto? Jangan sampai Quinza jadi seksi dokumentasi tapi dia nggak ngerti cara foto, gitu ya. Jadi dalam pembuatan proposal kalian harus bisa juga mengukur gimana kemampuan teman-teman kalian dalam memegang suatu acara, gitu. Paham? Ya, Quinza pinternya dia di perlengkapan, jadi jangan ditaruh di dokumen. Atau misalnya Anissa juga, ya. Anissa pinternya dokumentasi, jadi jangan simpan di konsumsi. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Nah, ini adalah benar-benar alasan kalian mengapa bikin proposal. Karena apa? Karena dalam kegiatan pasti membutuhkan anggaran, membutuhkan uang, membutuhkan duit, gitu ya. Harus ada ini. Walaupun kalian di sekolah, ya, walaupun mungkin masih SMP, tapi tetap harus bisa merencanakan anggaran. Berapa uang yang kalian rencanakan dibutuhkan dalam kegiatan suatu acara. Contohnya ya, oke, rincian anggaran dana hadiah lomba 17 Agustus. Oke, juara 1 dapatnya sertifikat non formal cemilan keripik. Lalu juara 2 sertifikat non formal, juara 3 sertifikat non formal. Dikalikan semua jadi segini. Gitu ya. Jadi harus jelas, kira-kira nanti kalian pengen hadiahnya apa dan lain-lain, itu semua ada di bagian anggaran. Selanjutnya ada untuk lomba cerdas cermat. Nah, ini sama. Dapatnya sertifikat notebook, tuh harganya segitu. Lalu ada juga sertifikat sama correction tape. Ya, lalu kalau yang juara 3 dapatnya sertifikat dan juga pulpen Joyco. Nah, seperti itu. Ya, ini sekecil ini pun harus kalian rincikan dalam sebuah proses. Lalu ada juga lomba balap karung, nah, sama ya, masih rincian hadiah. Seperti itu. Oke. Sampai sini, apakah sudah paham? Sudah paham tentang rincian anggaran? Paham ya? Lalu selanjutnya ada bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari struktur perencanaan laporan kegiatan. Ya, bagian ini merupakan semacam rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal. Jadi ini adalah rayuan maut ya. Rayuan maut terakhir di mana kalian membujuk ya orang-orang yang punya kepentingan. Gimana kalian membujuk Pak Asep, membujuk Bu Siti, membujuk kepala sekolah. Ya, contohnya adalah demikian proposal ini kami ajukan sebagai bahan acuan dan pertimbangan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu guru yang terhormat.
Maka dari itu kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sudah selesai.